Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maziratul Ula dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Peserta Didik, pada kesempatan kali ini pengabdian dilakukan dengan tema Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Manajemen Peserta Didik. Di tengah lajunya arus digitalisasi yang berkembang saat ini, pendidikan karakter menjadi salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa hakikat pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter, serta peradaban bangsa menjadi lebih bermartabat berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional berperan sebagai wadah dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik dengan tujuan menjadi individu yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, berakhlakul karimah, serta menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab. Di tengah lajunya arus globalisasi dan digitalisasi, karakter individu pun ikut serta mengalami dinamika yang berakibat pada lunturnya nilai-nilai karakter luhur bangsa, yang kemudian didominasi dengan merebaknya kecenderungan terhadap dunia maya yang berimpak pada sikap apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi sebuah fenomena yang menyeluruh dan dialami oleh segenap lapisan masyarakat, serta mengalami perubahan moral dan karakter pada lingkungan masyarakat. Perubahan karakter dengan kecenderungan apatis inilah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran terkait masa depan bangsa, tanpa adanya nilai karakter luhur yang berakibat mudah goyahnya peradaban bangsa secara berkelanjutan. Ragam kekhawatiran yang dialami oleh sebagian besar lapisan masyarakat inilah yang kemudian menjadi pemacu adanya ragam kegiatan yang inovatif dengan orientasi terhadap pengembangan karakter berupa kemandirian, disiplin, religius, bertanggung jawab, dan demokratis pada lembaga pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan non-formal berupa lembaga pendidikan Al-Quran dan madrasah diniyah. Lembaga pendidikan Al-Quran dan madrasah diniyah menjadi salah satu lembaga yang berperan secara langsung dalam upaya penanaman dan pengembangan nilai-nilai luhur karakter bangsa. Dalam kesempatan kali ini, pengabdian dilakukan pada lembaga TPA Laroiba yang terletak di lingkungan Dadapan Pesantren Kota Kediri. TPA Laroiba merupakan lembaga pendidikan non-formal yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter religius. Hal tersebut dibuktikan dengan fokus kegiatan berupa mengaji dan pemberian materi terkait syariat agama Islam dengan pola pembelajaran klasikal. TPA Laroiba sendiri memiliki 100 orang peserta didik yang terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkatan A untuk peserta didik yang masih berada pada tahapan mengaji Iqra dan Juz Amma dengan jumlah 75 peserta didik, dan tingkatan B untuk peserta didik yang telah mengaji Al-Quran dan materi syariat agama Islam dengan jumlah 25 peserta. Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan pada TPA Laroiba dimulai pada hari Senin hingga Kamis mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sistem klasikal pada kelompok B dan sistem tradisional pada kelompok A dengan penggunaan antrian secara berurutan untuk mengaji Iqra. Hal tersebut dilakukan mengingat penyelenggaraan kegiatan pembelajaran haruslah di bawah protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Penyelenggaraan kegiatan pada TPA Laroiba sendiri dilakukan di bawah pengawasan 6 orang guru dengan 1 orang guru laki-laki dan 5 orang perempuan. Pelaksanaan kegiatan TPA Laroiba pada awalnya diinisiasi oleh masyarakat lingkungan Dadapan yang kemudian dilaksanakan dengan independen menggunakan salah satu rumah tokoh masyarakat, sehingga secara resmi lembaga ini masih belum memiliki bangunan sendiri. Namun demikian, lembaga ini telah terdaftar secara resmi pada sistem pemerintah. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung telah terstandarisasi sesuai standar pendidikan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan pengabdian yang telah dilakukan selama 5 kali pertemuan,
TPA Laroiba dimulai tanggal 8 Desember hingga 20 Desember. Saya telah menyusun program pendidikan karakter dengan mengajarkan materi doa-doa keseharian dan materi wudhu kepada para peserta didik. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan metode klasikal secara berkelompok dengan dibagi menjadi 4 kelompok secara bergantian setelah peserta didik mengaji Iqra bagi tingkat A yang dilakukan secara berkala, meliputi doa makan, doa setelah makan, doa akan tidur, dan doa bangun tidur, dan dilakukan evaluasi dengan menanyai penerapan yang telah dilakukan oleh peserta didik dan tes hafalan dalam pengamalan doa-doa yang telah diajarkan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah pada awal pembelajaran, peserta didik masih belum mengerti amalan doa sehari-hari lantaran kurangnya pemahaman dan pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua. Dan setelah dilakukan pembelajaran, pada tahap evaluasi pembelajaran, peserta didik mampu menghafal dan menerapkan dalam kegiatan sehari-hari terkait materi doa-doa yang telah diberikan sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, pada kelompok B, pembelajaran dilakukan dengan metode klasikal dengan penjelasan materi terkait wudhu secara langsung kepada peserta didik serta memadukan dengan praktik secara langsung di bawah bimbingan tenaga pendidik. Kegiatan pembelajaran ini dievaluasi dengan penilaian praktik dan penilaian pemahaman materi dengan pemberian soal terkait materi wudhu yang telah disampaikan sebelumnya. Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan bersama peserta didik dengan materi wudhu, diketahui bahwa peserta didik pada awal pembelajaran masih belum memiliki pemahaman materi pembelajaran secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian, setelah dilakukan pembelajaran dengan pemberian materi dan praktik secara langsung, peserta didik mampu memiliki pemahaman secara utuh dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika wudhu sebelum sholat. Kegiatan pembelajaran penanaman materi doa keseharian dan wudhu diharapkan mampu menjadi langkah manifestasi pendidikan karakter, khususnya bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Sehingga di masa yang akan datang, peserta didik mampu memiliki karakter religius, mandiri, bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlakul karimah yang kemudian bermuara pada individu berkarakter kuat serta mampu bersaing di tengah laju pertumbuhan zaman dengan segala bentuk digitalisasi yang menggerus moral dan karakter individu. Demikian hasil observasi dan pengabdian integrasi karakter dalam manajemen peserta didik pada lembaga non-formal TPA Laroiba. Semoga peserta didik mampu menjadi individu berkarakter luhur dan menjadi pribadi yang mampu menghayati nilai-nilai Pancasila serta dengan didasari iman Islam yang kuat. Dan di masa yang akan datang, Indonesia mampu menjadi salah satu negara adidaya yang berkarakter luhur, kuat, dan berakhlakul karimah dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan. Uraian dan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan hasil usaha integrasi pendidikan karakter dalam manajemen peserta didik yang dilakukan pada lembaga pendidikan non-formal berupa tempat pendidikan Al-Quran atau madrasah diniyah. Semoga kegiatan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam upaya penanaman nilai-nilai karakter luhur bangsa kepada calon pemimpin masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.